Barca mencari striker baru. Dilansir dari Tribuna, mereka tertarik sama striker Chelsea, Nicolas Jackson. Chelsea memang menjual Nicolas Jackson di bursa transfer musim panas ini. The Blues buka harga mulai dari 50 juta euro atau setara 946 miliar rupiah. Barcelona tidak punya uang sebanyak itu. Barca akan mencoba opsi pinjaman, lalu pembelian permanen andai performanya memuaskan. Jackson sendiri tidak asing dengan La Liga. Pemain asal Senegal itu adalah jebolan Akademi Villarreal, serta sudah mengemas 35 penampilan di Liga. Newcastle United tumbang dalam lawatannya ke Korea Selatan. The Magpies dibungkam Kaleage All Stars 0-1. Ini menjadi kekalahan ketiga Newcastle di masa pramusim, usai sempat dihajar 0-4 oleh Celtic dan ditekuk 2-3 Arsenal. Newcastle masih punya sekali lagi pertandingan di Korea dengan melawan Tottenham Hotspur tanggal 3 Agustus mendatang. Laga pramusim antara Yokohama F. Marinos versus Liverpool sudah tuntas. The Reds menang 3-1 atas wakil Jepang, dengan memainkan Hugo Ekitike jadi starter. Kemenangan ini sekaligus menutup rangkaian tur Liverpool ke Asia, setelah sebelumnya bermain di Hong Kong. Si Merah selanjutnya akan kembali ke Inggris dan melakoni laga pramusim terakhir melawan Athletic Bilbao, tanggal 4 Agustus mendatang. Granit Xhaka akhirnya diresmikan sebagai pemain Sunderland. Xhaka berharap pengalamannya bisa membantu The Black Cats bersaing di Premier League. Dikutip BBC Sport, Xhaka menekan kontrak berdurasi 3 tahun. Ini setelah Xhaka dibeli dari Bayer Leverkusen dengan banderol 13 juta pound atau 284 miliar rupiah, belum termasuk bonus 4 juta pound. Xhaka akan mengenakan nomor punggung 34 seperti yang selalu dia pakai di level klub. Dengan demikian, Xhaka cuma 2 musim meninggalkan Premier League setelah dijual Arsenal ke Leverkusen pada 2023. Dengan pengalamannya bermain di Liga Top Eropa, Xhaka berharap bisa membawa Sunderland bertahan di Premier League. AS Roma dilaporkan siap menjual Artem Dovbyk pada bursa transfer musim panas kali ini, meskipun penyerang asal Ukraina tersebut baru ada semusim bermukim di Stadion Olimpico. Dilaporkan oleh Corriere dello Sport, surat kabar kenamaan Italia menulis jika manajemen Giallorossi terbuka untuk menjual Dovbyk apabila ada klub yang mengajukan tawaran di musim panas ini. Nominal yang diminta oleh Roma sendiri minimal di angka 35 juta euro. Jika Dovbyk sukses dijual, Roma diklaim bakal memburu tanda tangan striker Manchester United yaitu Rasmus Højlund. Al Nassr memenangi laga uji coba pramusim kontra tim Prancis Toulouse dengan skor 2-1. Salah satu gol The Global Team dibuat Cristiano Ronaldo. Tapi, Toulouse yang unggul duluan pada menit ke-25 lewat Yan Boho yang melepaskan sepakan keras ke gawang Beto. Ronaldo menyamakan skor 1-1 untuk El Nassr pada menit ke-33. Umpan tarik Sadio Mane dari sisi kanan disambut Ronaldo yang lolos tanpa kawalan, menyepak bola ke gawang Toulouse. Setelah skor imbang di babak pertama, Al Nassr menaikkan intensitas serangan untuk bisa mencari gol secepatnya. Tapi, Al Nassr masih kesulitan menembus pertahanan Toulouse. Barulah pada menit ke-76, Mohamed Merrin yang tampil sebagai pengganti, berhasil menanduk bola di tiang dekat setelah crossing dilepaskan dari sisi kanan. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Al Nassr masih akan menghadapi Sheffield United di Austria pada tanggal 2 Agustus dan Almeria pada tanggal 10 Agustus. Manchester United rupanya tidak main-main untuk menyalip Newcastle United dalam perburuan Benjamin Sesko. Setan Merah sudah menghubungi RB Leipzig. Menurut laporan dari Manchester Evening News, negosiasi rupanya sudah sampai tahap serius. MU mengalihkan buruan ke Sesko setelah Aston Villa menegaskan tidak akan menjual Ollie Watkins. Untuk memboyong Sesko, MU harus mengeluarkan setidaknya 80 juta euro atau sekitar 1,72 triliun rupiah. Tapi, MU mau menegosiasikan harga tersebut agar mereka bisa mendapatkan Sesko lebih murah. Sesko dipilih MU karena terbatasnya striker incaran, mengingat mereka tidak tampil di kompetisi Eropa musim depan. Apalagi MU sebenarnya sudah mengincar Sesko 3 tahun lalu sebelum si pemain memilih Leipzig. Salah satu kekhawatiran utama Xabi Alonso di skuad Real Madrid adalah posisi gelandang bertahan, yang ironisnya merupakan posisi yang pernah ia mainkan untuk klub tersebut selama menjadi pemain. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Rodri dari Manchester City juga muncul di radar klub karena pemenang Ballon d'Or tersebut merupakan salah satu, jika bukan pemain pivot terbaik di dunia. Namun, sebagaimana dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano dalam pembaruan terbaru, Real Madrid tidak sedang mengupayakan perekrutan bintang Manchester City tersebut. Lebih lanjut, bahkan Rodri tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan klub Liga Premier Inggris tersebut dalam kapasitas apapun musim panas ini. Gagasan kepindahan Rodri ke Real Madrid, meskipun banyak dispekulasikan, saat ini belum dipertimbangkan oleh Florentino Perez DKK maupun sang gelandang sendiri.
Belum ada negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua klub mengenai hal yang sama. Ronald Araujo dikabarkan akan meninggalkan Barcelona. Pelatih Los Culés, Hansi Flick, menegaskan bahwa hal itu tak akan terjadi. Di musim panas ini, Araujo dikabarkan akan dijual Barcelona. Beberapa tim dikaitkan dengan bek berusia 26 tahun itu. Juventus dan Manchester United yang dikaitkan dengan Araujo. Hansi Flick menegaskan belum mendapat keterangan apapun mengenai bek asal Uruguay itu. Chelsea dikabarkan tengah kesulitan mencari peminat untuk Ben Chilwell pada musim panas ini. Bek kiri tersebut tak masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca. Menurut The Athletic, Chelsea dan Chilwell sama-sama kesulitan menarik minat klub lain, terutama karena sang pemain memiliki riwayat cedera dan gaji tinggi di Stamford Bridge. Chilwell masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya, dan berpotensi memilih untuk bertahan hingga kontraknya habis jika tak ada tawaran yang cocok, meski itu berarti tidak bermain dalam waktu lama. Chelsea pun sulit mendapatkan bayaran tinggi dari pemain yang mereka beli seharga 50 juta pound dari Leicester City pada 2020 lalu. Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee menyadari bahwa ia tak cukup bagus musim lalu. Ia pun bertekad tampil lebih baik demi mengangkat posisi setan merah. Zirkzee mengaku jumlah gol yang ia sumbang jauh dari harapan. Namun ia juga menegaskan bahwa yang terpenting baginya adalah tampil bagus demi membawa MU meraih kemenangan sekalipun ia tak mencetak gol. Manchester United sedang mempersiapkan diri menatap musim baru. Mason Mount mengungkap apa yang dimau Ruben Amorim saat pramusim. Ini menjadi kesempatan pertama Amorim menjalani pramusim di MU. Pemain MU, Mason Mount, mengungkap apa yang diinginkan oleh manajer asal Portugal itu pada pemain-pemain asuhannya. Sejak hari pertama pramusim, ini mengenai standar dan detail, kata Mason Mount di ESPN. Jelas di lapangan dan di luar lapangan, serta sangat fokus pada kami sebagai satu grup dan apa yang harus lebih baik kami lakukan dan bisa bermain bagus. Amorim sangat memperhatikan detail, kata dia menambahkan. AC Milan menjalani start yang bagus di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Pemain Rossoneri, Christian Pulisic, terkesan dengannya. Pulisic mengungkap bahwa ruang ganti Milan kondusif di bawah arahan Allegri. Pertahanan menjadi fokus pelatih 57 tahun itu untuk segera dibenahi menatap musim baru. Fenway Sports Group (FSG) selaku pemilik Liverpool berencana mengakuisisi Getafe secara bertahap. Mereka berambisi menciptakan sistem kepemilikan multi-klub yang menyokong The Reds. The Athletic melaporkan bahwa ketertarikan FSG sudah tercium sejak bulan lalu, namun Presiden Getafe Angel Torres mendinginkan rumor tersebut dengan menyatakan klubnya tidak dijual saat diwawancara Radio Coop awal bulan ini. Meski sudah dibantah Torres, namun faktanya Getafe sudah lama masuk daftar jual. FSG hanyalah pihak terbaru yang berniat membelinya. Harga Getafe pun relatif murah. Torres kabarnya siap melepas di angka 100 juta pound. Lokasi yang hanya berjarak sekitar 16 km dari pusat kota Madrid juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Manchester United masih mencari penyerang tengah. Pemain Aston Villa, Ollie Watkins, menjadi bidikannya, Alejandro Garnacho menjadi alat barter. Watkins kini ditaksir seharga sekitar 34,5 juta pound sterling, Aston Villa hanya mau melepas sekitar 50 juta pound sterling. Media Inggris, Mirror, yang menilai bahwa harga Watkins terlalu mahal untuk usianya, MU dikabarkan akan menjadikan Garnacho sebagai alat tukar untuk mendapatkan Watkins. Robert Lewandowski masih terikat kontrak dengan Barcelona, tapi mulai muncul spekulasi mengenai kemungkinan Barca menjualnya musim panas ini. Barcelona terindikasi juga sadar betul dengan faktor usia Lewandowski. Itu mengapa sejauh ini belum ada tawaran kontrak baru buat pemain tersebut, dengan kontrak itu akan habis pada musim panas 2026. Dengan situasi-situasi itulah kini muncul kabar bahwa Barcelona bisa saja menjual Robert Lewandowski pada musim panas ini, andai kata ada tawaran yang tepat. Secara finansial, klub-klub dari Arab Saudi adalah tujuan potensial. Apalagi klub Saudi Pro League juga masih amat agresif mendatangkan pemain top sampai musim panas ini. Menurut Mundo Deportivo, jika ada klub Arab Saudi yang mengajukan tawaran konkret guna menebus Lewandowski, Barcelona amat siap untuk mempertimbangkannya dengan serius. Potensi kepindahan Lewandowski musim panas akan menguntungkan Barcelona secara finansial, bukan cuma melonggarkan anggaran gaji pemain, klub Katalan itu juga akan mendapatkan dana segar dari pemain yang kontraknya habis tahun depan. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mendapatkan pengalaman berharga saat membela Yokohama F. Marinos melawan Liverpool dalam laga uji coba pramusim, Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025, malam WIB.
Meski timnya kalah 1-3, Sandi berkesempatan merasakan langsung duel melawan salah satu klub terbaik Eropa. Awalnya, Sandi hanya duduk di bangku cadangan saat Yokohama F. Marinos menghadapi Liverpool yang menurunkan pemain-pemain bintang seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Florian Wirtz. Babak pertama berakhir imbang 0-0, sebelum Sandi masuk menggantikan Jason Quinones pada awal babak kedua. Sandi Walsh sempat menunjukkan performa solid, salah satunya saat menggagalkan umpan mengancam ke arah Darwin Núñez. Meski kalah, laga ini menjadi momen berharga bagi Sandi Walsh untuk menguji kemampuan di hadapan tim sekelas Liverpool. Penampilan Sandi selama 45 menit di laga ini semakin memperkaya pengalamannya sebelum kembali membela timnas Indonesia atau berkontribusi lebih besar untuk Yokohama F. Marinos di musim mendatang. Kabar gembira bagi fans Barcelona. Jules Koundé, bek andalan asal Prancis itu mengonfirmasi perpanjangan kontraknya dengan klub hingga tahun 2030 mendatang. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Koundé saat konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, usai sesi latihan tim dalam tur pramusim mereka di Asia, Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025. Sebenarnya, kabar tentang kesepakatan perpanjangan kontrak Koundé ini sudah beredar di media sejak pekan lalu. Rencananya, Barcelona ingin mengumumkannya sebelum berangkat ke Asia. Namun, kedatangan Marcus Rashford membuat klub menunda pengumuman tersebut. Manchester United berpotensi menjadi klub terdepan dalam perburuan Harry Kane jika mereka gagal mengamankan tanda tangan Oli Watkins atau Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Ruben Amorim diyakini sangat ingin menghadirkan penyerang tajam ke Old Trafford sebelum jendela transfer ditutup. Tetapi jika gagal, ia kemungkinan besar harus kembali mengandalkan duet yang tampil kurang meyakinkan musim lalu, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund. Meski begitu, kegagalan ini bisa menjadi berkah terselubung bagi Setan Merah. Pasalnya, peluang merekrut Harry Kane musim depan bisa terbuka lebar. Kapten timnas Inggris itu diyakini tertarik kembali ke Premier League usai Piala Dunia 2026. Menurut laporan The Telegraph, kontrak Kane bersama Bayern Munchen memiliki klausul khusus yang memungkinkan kepindahan tersebut. Klausul tersebut disebut-sebut memungkinkan harga transfer Kane menurun seiring bertambahnya usia, menjadikannya lebih terjangkau bagi klub peminat. Namun, Manchester United tetap harus bersaing dengan sesama tim Premier League, Tottenham, yang konon memiliki hak opsi pertama jika Kane ingin kembali ke London Utara. Meski begitu, laporan yang sama menyebutkan bahwa saat ini Manchester United adalah destinasi paling mungkin jika Kane benar-benar memilih hengkang dari Bayern pada musim panas mendatang. Klub Serie A, AS Roma sedang mematangkan rencana untuk mendatangkan Claudio Echeverri, bintang muda asal Argentina yang kini membela Manchester City. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, negosiasi antara AS Roma dan Man City untuk mendapatkan Echeverri telah memasuki tahap akhir. Giallorossi berupaya memboyong pemain berusia 18 tahun itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Kendati demikian, City tidak ingin melepas sang gelandang serang secara permanen. Mereka dikabarkan ingin menyertakan klausul buyback atau hak beli kembali di masa depan, mirip dengan skema transfer yang pernah diterapkan Roma saat mendatangkan Ferguson dari Brighton. Rumor mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Nicholas Jackson dipastikan berakhir. Klub berjuluk Setan Merah tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana perekrutan striker milik Chelsea itu di bursa transfer musim panas ini. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa MU sebenarnya sempat menjalin komunikasi dengan Chelsea terkait kemungkinan transfer Jackson. Mereka bahkan telah menanyakan secara langsung mengenai ketersediaan sang pemain. Namun, setelah melalui sejumlah diskusi, MU memutuskan mundur dari perburuan. Alasan utamanya adalah harga yang dipatok Chelsea dinilai terlalu tinggi. Meski tidak disebutkan secara rinci dalam laporan itu, rumor yang beredar menyebut bahwa The Blues menginginkan mahar sekitar 80 juta pounds untuk melepas Jackson. Angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan MU saat ini. Klub Premier League, Chelsea tampaknya tak ingin kehilangan Marc Cucurella di musim panas ini. Bek asal Spanyol itu kabarnya akan dilindungi dari incaran klub-klub Arab Saudi dengan perpanjangan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah memutuskan untuk mempertahankan Cucurella di musim panas ini. Pelatih baru The Blues, Enzo Maresca, dikabarkan sangat mengapresiasi kualitas Cucurella. Ia menilai sang bek mampu menjalankan taktik yang diinginkannya dengan baik. Itulah sebabnya Maresca meminta manajemen Chelsea untuk menolak semua tawaran yang datang untuk Cucurella di bursa transfer kali ini. Sebagai langkah antisipasi, Chelsea juga dilaporkan akan menawarkan kontrak baru kepada Cucurella dalam waktu dekat. The Blues kabarnya akan memberikan perpanjangan kontrak berdurasi panjang dengan kenaikan gaji yang signifikan untuk sang bek. Chelsea berharap, dengan kontrak baru ini, Cucurella tidak akan tergoda untuk hengkang ke Arab Saudi di musim panas ini.
Ada kabar menggembirakan buat Liverpool. The Reds dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan transfer Alexander Isak dari Newcastle. Menurut laporan tersebut, sejak pekan lalu, Liverpool sangat aktif berkomunikasi dengan Isak. Mereka berusaha meyakinkan sang striker untuk bergabung. Isak disebut terkesan dengan proyek yang ditawarkan Arne Slot di Liverpool. Itu sebabnya, striker tersebut dikabarkan sudah berkomitmen untuk pindah ke Anfield dan menyetujui kontrak pribadi dengan The Reds. Meski begitu, Liverpool masih harus berunding dengan Newcastle. The Reds dikabarkan akan segera menghubungi manajemen Newcastle dengan membawa tawaran untuk Isak. Nilainya disebutkan melebihi 100 juta pounds. Liverpool berharap tawaran tersebut bisa membuat Newcastle melepas sang striker timnas Swedia itu.